Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam acara Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021, telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Dr. Haji Ahmad Kholik MAG. Ya. Beliau selain dosen YIN Syekh Nurjati Cirebon, juga merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cirebon, kemudian Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Cirebon, pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Terjemah dan Tahfidz Al-Quran Tarbiyatul Banin, kemudian pimpinan STIE Al-Islah Duku Puntang Kabupaten Cirebon, Ketua MUI Kabupaten Cirebon, Ketua Bidang Fatwa dan Perundang-undangan, serta menjadi dosen Pascasarjana S3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan sehari-harinya tentunya tidak lepas sibuk berdakwah ya Pak ya. Ini banyak sekali aktivitas dan kegiatan serta tanggung jawabnya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah amin, ya. Alamin. Ya, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini dari jauh Duku Puntang ya, cukup lumayan. Dan pada malam ini kita akan berbincang-bincang atau berbicara tentang belanja bijak ya, utamakan zakat ya. Ya, tema ini sangat menarik sekali ya Pak, terutama di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, karena memang kita masyarakat Indonesia dan umat Islam pada umumnya biasanya di akhir-akhir Ramadan ini melaksanakan kegiatan berbelanja gitu ya, berbelanja. Karena memang ya mungkin di antara tradisi kita baju baru gitu, sepatu baru gitu. Dan tentunya membahagiakan keluarga, kita berkumpul bersama-sama sehingga butuh asupan makanan nanti begitu. Juga Ramadan tentunya istimewa sehingga makanannya juga agak berbeda begitu. Di samping kadang menjelang Idul Fitri ini kita memperbaiki rumah, mempercantik dan sebagainya untuk menyambut hari gembira yaitu Idul Fitri. Ya, walaupun pada saat ini kita sedang masa pandemi dan pemerintah melarang mudik, tapi kelihatannya kegiatan berbelanja ini tidak bisa istilahnya berkurang begitu saja. Masih tetap ada begitu karena memang sudah menjadi tradisi. Nah, tentu ini sangat menarik sekali. Bagaimana sebenarnya berbelanja atau belanja yang bijak itu dalam Islam gitu. Kemudian juga bagaimana kita juga tidak lupa untuk mengutamakan zakat. Nah, baik, mungkin untuk memperdalam materi, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Kholik MAG. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang besar ya buat RCTV yang konsisten ya dengan LPPM ya, YIN Syekh Nurjati, yang dari tahun ke tahun selalu memberikan enlightenment ya, pencerahan kepada publik terkait tema-tema yang berkembang dalam keagamaan maupun tema-tema kontemporer. Kali ini kita akan berbincang ya, sebagaimana tadi yang disampaikan tentang dua hal ya. Yang pertama terkait dengan konsep belanja bijak ya. Dan yang kedua tentu saja bagaimana korelasinya dengan konsep zakat. Jadi ini sebenarnya ada korelasi yang sangat positif ya antara belanja bijak dengan mengutamakan distribusi ya atau filantropi dalam bentuk zakat. Yang pertama tentu belanja bijak. Saya kira salah satu yang menjadi discourse trend sekarang ini yang menjadi bahan perbincangan ya, terutama di Bank Indonesia ya, karena memang ternyata yang menggaungkan ya slogan tentang belanja bijak ini adalah Bank Indonesia dan lembaga-lembaga terkait yang punya kepentingan secara finance ya gitu. Jadi Bank Indonesia saya kira menarik punya gagasan bagaimana misalnya dengan menekan konsumerisme itu ya,
atau bahasa yang lebih sederhana, dengan belanja bijak itu berkorelasi positif terhadap tingkat konsumerisme ya. Dan kalau tingkat konsumerisme masyarakat kita bisa ditekan secara signifikan, itu juga berdampak pada penekanan inflasi. Logikanya gimana? Ketika belanja bijak tidak dilakukan, kemudian konsumerisme masyarakat tidak terkendali gitu ya, maka pada titik tertentu akan terjadi inflasi. Dan BI tentu saja sebagai salah satu institusi yang punya kepentingan untuk mengendalikan inflasi, punya kepentingan untuk bagaimana mensosialisasikan pentingnya belanja bijak. Saya kira itu persoalannya. Jadi kenapa kemudian belanja bijak ini menjadi salah satu tren ya menjelang, atau diskusi-diskusi yang tren ya belakangan menjelang akhir Ramadan ini, karena memang tadi yang terjadi di lapangan justru di akhir Ramadan ini seperti Bu Eri sampaikan terjadi pelonjakan keinginan ya. Bukan pelonjakan kebutuhan, sebenarnya jadi pelonjakan keinginan yang sangat signifikan. Ini kalau tidak terkendali, tidak bisa dikendalikan secara proporsional, maka yang terjadi nanti akan permintaan makin meningkat dan akhirnya nanti terjadi inflasi. Makanya BI punya kepentingan kalau ini terjadi inflasi kan akan berdampak secara, dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Itu konsep dasar ya secara umum tentang kenapa belanja bijak ini menjadi discourse ya di kalangan lembaga keuangan, terutama yang dimotori oleh BI. Nah, lalu bagaimana sebenarnya Islam ya memandang belanja bijak? Saya kira cukup banyak ya yang bisa kita jadikan inspirasi ya tentang perlunya belanja bijak itu. Ada satu hadis ya dari Rasulullah itu, bunyinya salasun munjiyatun gitu ya. Ada 3 faktor ukuran seseorang agamanya berhasil, kira-kira begitu kalau terjemahan saya secara luas begitu. Jadi 3 indikator yang bisa dijadikan dasar manusia itu beragamanya bisa berhasil. Yang pertama adalah kalau bahasa Arabnya itu khasyatullah fis sirri wal alaniyah ya. Jadi orang yang punya komitmen takut pada Allah dalam situasi sepi maupun ramai. Yang kedua adalah al-adlu fir ridha wal ghadab ya, bersikap adil ketika kita sedang dalam kondisi marah maupun kita dalam kondisi senang pada seseorang. Jadi tetap proporsional sikap kita. Nah, yang ketiga ini terkait dengan tema kita adalah al-qasdu fil faqri wal ghina ya kalau dalam bahasa Arab itu. Artinya bersikap sederhana, bijak gitu ya, dalam menggunakan harta. Iktisad itu kan makna dasarnya ya sederhana, al-qasdu, bersikap sederhana dalam pengeluaran ketika kita sedang memiliki dana ataupun tidak memiliki sama sekali. Jadi banyaknya uang, banyaknya dana, banyaknya anggaran itu tidak berpengaruh konsistensi kita untuk tetap bersikap sederhana. Itu hadis Nabi. Jadi artinya apa logika yang bisa kita sampaikan, bahwa ketika orang tidak gagal mengendalikan tingkat konsumerisme ya, atau dia tidak bijak mengeluarkan dananya, maka dia dalam tanda petik ya mengalami kegagalan di satu sisi tentang kesuksesan beragamanya. Karena 3 indikator seorang agamanya sukses, munjiat kalau dalam bahasa Arab itu adalah dia mampu bersikap sederhana ketika kaya maupun miskin. Itu saya kira salah satu konsep dasar tentang tentang belanja bijak ya. Landasan filosofisnya ya kira-kira seperti itu. Gitu Nah, kemudian yang kedua juga bisa kita lihat misalnya di dalam Al-Quran ya. Kalau kita baca dalam surat Al-Isra ya ayat 27, itu bahwa orang yang gagal mengendalikan keinginan konsumerismenya, kalau bahasa terjemah bebas saya seperti itu diidentikan dengan sekutu-sekutunya setan gitu ya. Ya dalam Al-Quran ikhwanas syayatin ya dalam bahasa Al-Quran. Jadi orang yang belanjanya kontraproduktif gitu ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan dalam berbelanja ya, itulah sebenarnya orang-orang yang masuk dalam sekutu-sekutunya setan. Itu eksplisit banget di Quran, ikhwanus syayatin. Jadi ya kalau bahasa agama sih mubazir gitu ya. Jadi mubazir itu memperturutkan keinginan daripada memperturutkan kebutuhan ya. Dan ini fenomena tentang memperturutkan keinginan itu begitu mengglobal ya di masyarakat muslim, terutama di Madinah. Harusnya kan begitu filosofinya.
Kalau orang berpuasa itu kan sebagai alat kendali untuk menekan konsumtif ya budaya. Tapi yang terjadi malah puasa itu ternyata di sebagian masyarakat tidak berbanding lurus dengan tingkat keinginan untuk berbelanja yang malah secara murah. Lebih, ya. Harusnya kan memang ada berbanding lurus. Jadi ketika orang puasa ya, maka harusnya dia juga mampu mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak begitu penting. Saya kira itu ya filosofi dasarnya belanja bijak. Baik, mungkin untuk sementara kita jeda dulu Bapak. Terima kasih, tadi menarik sekali. Pemirsa yang budiman, kita akan dengarkan kembali pemaparan dari narasumber kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Kita malam ini sedang membahas tentang belanja bijak dan utamakan zakat. Bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Ahmad Kholik MAG. Tadi kita sudah berbincang tentang konsep dasar belanja bijak, dari mana munculnya, dan kemudian bagaimana sebenarnya landasan agama ya tentang belanja bijak ini, terutama katanya bahwa situ ada ukuran suksesnya beragama adalah diantaranya dari bagaimana kita bersikap sederhana gitu dalam kondisi apapun begitu, dan termasuk ketika kita berlebihan dalam mengendalikan diri khususnya dalam sifat konsumtif itu, maka justru kita sekutunya setan begitu. Waduh, ini luar biasa sekali, berat sekali ya. Ya baik, Bapak mungkin dilanjutkan kembali. Boleh. Jadi kita tadi ya saya ingin memberikan stressing bahwa memang betul-betul berat itu, eksplisit. Ya, kalau kita kan seringkali membayangkan yang namanya dosa itu ketika meninggalkan sholat, minuman keras itu ya, atau berbuat asusila. Tapi kita jarang terpikir bahwa ternyata bersifat boros pun bagian daripada dosa gitu kan. Ya karena mungkin tadi ya ada, padahal di Quran dengan jelas itu bahwa mubazir, kontraproduktif, konsumerisme yang tidak terkendali itu sama sahabat-sahabat setan. Itu artinya kan bahwa ketika Allah memberikan stempel ya, mengejudge dengan kata-kata sahabat-sahabat setan, itu berarti kan ya konsumerisme, belanja boros itu bagian dari tindakan yang sangat dilarang dalam pandangan agama. Kemudian secara ekonomi juga saya kira penting. Kenapa tadi saya katakan BI ya punya kepentingan secara finance untuk mengendalikan inflasi. Kan logika ekonominya ketika misalnya orang belanjanya tidak terkendali kan berarti banyak permintaan tuh, ya kan? Ketika banyak permintaan kan teori ekonominya maka harga semakin meningkat kan gitu. Ketika harga meningkat dan kemudian tidak terkendali sampai pada titik tertentu kan lagi-lagi akan terjadi inflasi ya. Jadi saya kira secara etik agama juga ada larangan yang cukup tegas ya dari Quran maupun hadis Nabi. Secara ekonomi juga ternyata merugikan kan gitu. Kemudian aspek lain juga misalnya dari aspek ekonomi bahwa ketika orang belanja bijak itu kan maknanya identik dengan efisiensi. Ya. Efisiensi itu bukan bakhil ya, berbeda saya kira. Bakhil itu kan sulit mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, itu bakhil. Tapi efisiensi itu penuh perhitungan. Proporsional. Ya, proporsional efisiensi. Jadi kalau kita kita ilustrasikan ketika orang berefisiensi dalam pengeluaran dana, itu kan secara tidak langsung dia sedang mempersiapkan masa depan. Ya. Ada satu hadis ya yang bisa dijadikan pijakan begini, kata Nabi, bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari ya. Jadi i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, kata Rasulullah. Bekerjalah dengan semangat untuk akhirat Anda seolah-olah Anda itu besok akan mati. Jadi kalau kita sudah ada deadline, sudah tahu deadline kita besok selesai hidup kita, kan kita pasti kerja keras untuk investasi akhirat. Tapi di situ ada catatan ya, wa'mal li dunyaka atau i'mal li dunyaka annaka ta'isyu abada ya. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya.
Ilustrasinya seperti apa? Jadi kalau kita digambarkan sebagai orang yang akan hidup selamanya, itu kan kita butuh persiapan, gitu, ya. Energi kita mungkin terbatas, ya. Kemampuan kita untuk mencari ma'isyah mungkin terbatas. Maka salah satu caranya adalah melakukan persiapan, dan salah satu persiapan itu kan dengan saving, ya, saving dana. Saving dana itu kalau dalam bahasa ininya kan nabung kan gitu. Efisiensi nabung untuk investasi masa depan. Jadi secara teks keagamaan sebenarnya efisiensi itu bagian dari sunnah Rasul kalau berdasarkan hadis tadi kan. Rasulullah mengatakan bahwa ya kita efisiensi. Jadi artinya apa? Bahwa ketika orang berefisiensi itu artinya orang sedang mempersiapkan hidup masa depan, ya, hidup masa depan. Ada satu statement yang menarik. Jadi kalau Anda ingin tahu nasib Anda masa depan, lihat hari ini, kan gitu ya. Karena apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil perjalanan kita di masa lalu. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa kondisi finance kita di masa depan, lihat hari ini. Kalau kita inovasi, efisiensi, ya, kemudian juga pinter menabung, gitu kan, cerdas mengendalikan keuangan, ya, maka itu bisa dipastikan masa depan kita akan lebih terarah, ya. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses, kira-kira begitu. Nah, jadi stressing saya bahwa pada sesi ini bahwa efisiensi, ya, kemudian belanja bijak adalah bagian dari upaya investasi masa depan, kira-kira begitu. Oke. Baik, ya, menarik sekali. Ini tadi materi dari Pak Dr. Haji Ahmad Kholik. Tapi mungkin saya mau tanya, belanja bijak dengan efisiensi ini sebenarnya sama atau tidak, kira-kira Pak? Iya, bisa disebut sama, ya, satu variabel itu, ya, antara efisiensi. Ketika orang belanjanya mengatur sesuai dengan kebutuhan, itu kan berarti dia, ya, mungkin efisiensi lebih ketat lagi, ya. Boleh jadi ketika kita sudah belanja bijak sesuai dengan kebutuhan, masih ada yang perlu dipangkas nih untuk hal-hal yang dianggap tidak penting misalnya. Nah, itu mungkin bisa jadi efisiensi jauh lebih ketat, ya. Tapi semangat yang dibangun antara belanja bijak dengan efisiensi itu ya kira-kira sama lah gitu, ya, kira-kira sama. Oke, baik. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Menarik, tadi kita sudah mendapatkan gambaran jadi tentang bagaimana sebenarnya belanja bijak itu, kemudian kenapa kita perlu belanja bijak, gitu ya, atau juga tadi hampir senada dengan efisiensi begitu, karena memang kita perlu menyiapkan masa depan kita, sebenarnya baik dunia maupun akhirat, mungkin seperti itu. Karena secara duniawi kita harus menyiapkan keadaan kita ke depan, secara ukhrawi juga, karena secara akhirat, ya, karena kita tidak mau termasuk dosa berkawan atau bersahabat dengan setan, mungkin betul, itu ya Pak, gampangnya seperti itu. Baik, kemudian tentang ini kita kan jangan lupa katanya zakat gitu Pak. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita antara belanja dan zakat ini bisa seimbang gitu, nah, seperti itu. Ya, jadi apa ya, kalau dalam konsep, ya, ekonomi Islam, ya, itu sangat ada korelasi positif, ya, antara misalnya konsep belanja bijak dengan distribusi, ya, distribusi filantropi itu ada keterkaitan yang tidak bisa terputus. Ketika kita belanja bijak, ketika kita efisiensi dalam pengeluaran anggaran, itu kan ada dana yang mengendap, lalu dikemanakan gitu dana itu. Maka salah satu distribusi yang harus dilakukan adalah dengan apa? Pirantinya adalah menggunakan zakat. Jadi zakat itu adalah salah satu media untuk distribusi finance, distribusi anggaran, distribusi kekayaan yang proporsional, ya. Makanya sebenarnya kalau kita mengeluarkan zakat itu bagian dari efisiensi dalam pengertian hakikat, ya. Kelihatannya memang kan orang mengeluarkan sesuatu untuk orang lain berupa infak, sodako itu dari angka kan berkurang, ya. Tapi filosofi zakat kan nggak begitu. Zakat itu ketika kita mengeluarkan sesuatu, maka dia akan kembali lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Itu filosofi dalam konsep zakat. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu sekian, katakanlah 10, lalu kembalinya jadi 700 kali lipat, itu kan berarti salah satunya efisiensi, juga distribusinya juga mendapat penghasilan, investasi juga. Makanya kan kalau kita baca dari terminologi zakat itu ada 3, ya, terminologi zakat secara etimologis itu. Yang pertama, zakat itu bermakna at-tazkiyah, ya. Zakat itu adalah pembersih. Filosofinya gimana?
Jadi ketika orang punya bisnis, ya, ketika orang punya usaha, punya kekayaan, punya emas perak, lalu belum dalam 1 tahun belum dikeluarkan zakatnya, itu dia masih kotor gitu ya, masih kotor. Nah, salah satu untuk membersihkannya adalah dengan cara zakat. Jadi zakat itu cleaner, ya, pembersih harta-harta yang masih kotor. Kira-kira begitu ya. Oke, ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebenarnya masih ada bersambung ya, tapi kita harus jeda dulu sebentar untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang makna zakat ini. Ya, pemirsa yang budiman, masih bersama kami dalam Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Dan masih bersama kami narasumber kita Bapak Dr. Haji Ahmad Kholik MAG, dosen YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, tadi kita terpotong ya Pak, sedang membicarakan tentang 3 makna zakat, di mana Bapak tadi baru menjelaskan tentang makna yang pertama yaitu tazkiyah atau pembersihan. Ya, jadi yang kedua, jadi yang pertama tadi filosofinya ketika orang punya bisnis, ya, ketika orang punya emas, ketika orang punya perak, penghasilan, lalu belum dikeluarkan tuh zakatnya 2,5%, itu berarti ada kekotoran dalam harta itu. Dan untuk cleanernya adalah zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat itu bermakna al-barokah, ya, the blessing of the God, ya. Jadi zakat itu merupakan keberkahan. Bagaimana maknanya atau interpretasinya? Ketika orang berbisnis, berusaha, punya keuangan, punya finance yang memadai, tapi belum dikeluarkan zakatnya, itu tidak ada keberkahan. Ya. Padahal keberkahan itu dalam konsep agama kita kan hal yang paling dicari. Memang abstrak ya, berkah itu abstrak. Tapi hampir semua aktivitas kita berharap berkah. Yeah. Ketika orang datang, misalnya mendoakan orang menikah, doanya apa? Semoga pernikahannya berkah, barokallah, ya kan? Ketika mau makan, Allahumma barik lana, ya. Ketika mau umurnya bertambah, barokallah fi umrik. Jadi artinya bahwa keberkahan itu abstrak, tetapi dampak dan efeknya terhadap ketenangan hidup manusia itu sangat signifikan. Dan ketika orang berzakat, ketika orang berbisnis tapi tidak mengeluarkan zakat, itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Dan kalau tidak ada keberkahan, maka juga tidak akan ada ketenangan dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terkait dengan tadi, dengan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi adalah zakat itu dalam bahasa Arab an-namu. An-namu itu artinya pertumbuhan. Ya. Apa maknanya? Jadi ketika orang mengeluarkan zakat, itu artinya dia sedang menumbuhkan bisnis ekonominya. Jadi ketika ingin ekonominya tumbuh secara signifikan, secara linier, ya gitu, maka dia harus melakukan biaya sosial. Kan ada dalam teori ekonomi itu ya, high cost, high return. Semakin besar orang, kalau saya mengartikan dalam konteks ekonomi syariah itu, semakin besar dia berikan biaya sosial, semakin tumbuh ekonominya, semakin banyak kembalinya. Jadi artinya ketika bisnis kita ingin maju, ekonomi kita ingin maju, ingin berkembang, maka salah satunya distribusi dengan. Yang ingin saya sampaikan secara matematik, mungkin orang ketika berzakat berkurang angkanya, ya. Tetapi pada hakikatnya dia sedang menumbuh suburkan ekonomi yang sedang dibangunnya. Nah, itu saya kira konsep zakat tentang, oleh karena itu ketika orang belanja bijak, disalurkannya ke zakat, itu artinya sedang menumbuhkan investasi di masa depan, dalam tanda petik ya, untuk masa yang akan datang. Jadi saya melihat antara distribusi kekayaan melalui piranti zakat dengan belanja bijak itu tidak bisa terpisahkan gitu ya. Baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya menarik sekali materi kita hari ini, dan kami ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa di rumah untuk bertanya kepada narasumber kita. Untuk pertanyaan bisa dengan menghubungi nomor telepon 0231 482 138. Ya. Pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menghubungi nomor 0231 482 138. Ya. Baik, sambil menunggu pemirsa, barangkali ada yang bertanya, karena memang ini waktunya juga mungkin banyak yang sedang tarawih atau mungkin sedang belanja ya. Mungkin juga. Sedang belanja ya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sebenarnya korelasi belanja bijak.
jadi terbawa ya Pak, ini zakat. Belanja bijak dan zakat ini sebenarnya dengan konsep manajemen keuangan syariah. Ya, saya kira ada satu statement ya, al-haq bila nizam yughlibul batil bin nizam ya, itu konsep manajemen sebenarnya. Sebuah ide bagus yang tidak termanage secara profesional, gitu kalau bahasa saya, yang tidak dimanage dengan bagus, tidak dimanajemen dengan bagus, itu akan dikalahkan oleh ide-ide buruk yang dikelola, yang dimanage secara profesional. Maknanya apa? Mungkin kita punya punya penghasilan yang positif, yang bagus, ya, pendapatannya cukup signifikan, ya, pengeluarannya juga bagus. Tapi kalau tidak di-manage secara profesional, tidak di-manajemen, ya, tidak ada kunci manajemen, maka kita nanti akan dikalahkan oleh hal-hal yang jelek tapi termanage. Artinya apa? Termasuk dalam konteks pengeluaran dan pendapatan keuangan kita itu harus di-manage. Makanya muncul istilah manajemen keuangan syariah, ya. Itu variasi sekali ya. Ternyata konsep tentang manajemen keuangan itu, terutama manajemen keuangan baik personal, perusahaan maupun lembaga ya, itu sudah tumbuh berkembang sejak di awal-awal Islam. Kalau kita baca dalam sejarah, hampir 10 orang sahabat Nabi yang dinyatakan masuk surga itu 9 orangnya adalah para pengusaha. Dan mereka punya manajemen keuangan yang variatif ya. Konsepnya Abdurrahman bin Auf berbeda dengan misalnya Abu Bakar berbeda dengan Umar. Tapi kalau saya coba generalisasi ya. Misalnya ada salah seorang sahabat yang ketika dia berbisnis, kemudian pendapatannya dia mendapatkan pendapatan, maka secara manajemen dia bagi tuh sepertiganya untuk biaya kehidupannya, ya kan, untuk biaya segala macam yang ia butuhkan, dan keluarganya biaya mungkin. Kebutuhan, sepertiganya lagi untuk investasi, ya, untuk kembali pembiayaan investasi, dan sepertiga lagi adalah untuk biaya sosial atau bahasa kitanya ya infak, sedekah, zakat, gitu. Bisa dibayangkan itu, dan itu sangat ekstrim sekali ya, dalam tanda petik berani banget orang mengeluarkan sepertiga untuk. Jadi ketika mendapat penghasilan dari bisnisnya, dari pendapatannya itu langsung dibagi, sepertiganya langsung untuk biaya sosial, ya, zakat, infak, sedekah, sepertiganya masuk ke kebutuhan-kebutuhan yang dia butuh pribadi, dan yang sepertiganya untuk investasi. Itu konsep manajemen. Ada lagi ya, dan ini berbeda ya dengan konsep manajemen konvensional. Kalau dalam ekonomi Islam itu kita punya prinsip kan, kalau orang dapat uang gitu ya per bulan, biasanya kan yang dikeluarkan pertama kali kebutuhan pokoknya Mbak ya. Kebutuhan kita, pembelian bahan makanan, pembelian segala macam, kemudian yang kedua misalnya utang dan sebagainya. Baru yang terakhir, poin terakhir itu sedekah, infak. Tapi dalam manajemen keuangan Islam itu menomorsatukan. Jadi ketika kita mendapat penghasilan apapun bentuk usaha kita, maka yang pertama kali dikeluarkan adalah sedekah, infak. Karena apa filosofinya? Semakin banyak kita bersedekah, semakin tumbuh ekonomi kita, semakin berkah ekonomi kita, dan semakin bersih ekonomi kita. Jadi ketika ingin keberlangsungan, ada keberlangsungan bisnis kita, maka upaya-upaya biaya sosial itu harus menjadi prioritas dalam sistem keuangan kita. Itulah makanya zakat tadi disebut sebagai an-namu ya, pertumbuhan ekonomi gitu. Oke. Berarti kalau begitu mungkin itu lebih ke sedekah ya Pak ya? Atau zakat juga, karena bukankah kalau di zakat itu ada ketentuan-ketentuan kapan sebenarnya jadi begini, harus dipisahkan gitu. Dalam termasuk, Islam memang maaf, termasuk saya juga menarik pernah mendengar cerita ada yang dia kalau gajian itu justru dikeluarkan dulu untuk zakat ya. Entah itu zakat atau sedekah begitu. Baru kemudian belanja. Sementara saya pernah baca bahwa konsep zakat itu justru kan ada syarat-syarat atau ketentuannya. Di antaranya yang pasti kan bahwa itu setelah kebutuhan utama atau pokok tertutupi. Itu bagaimana jalan tengahnya, atau mungkin beda istilah antara ada sedekah, ada zakat. Ya, pertanyaan menarik ya saya kira ya. Yang pertama perlu kita pilah ya. Jadi kalau dalam pemikiran paradigma yang saya bangun itu, ya infak itu ada dua ya kan. Ada infak yang bersifat wajib, namanya zakat. Ada infak yang bersifat sunnah lah ya, namanya sedekah. Nah kalau zakat itu memang ada prosedurnya, nggak bisa orang mengeluarkan saja, ada aturan main secara fikihnya ya. Misalnya orang zakat berdagang, nggak bisa dia mengeluarkan zakat kalau belum satu nisab misalnya. Ya kalau orang berbisnis dalam 1 tahun ya, dia punya keuntungan senilai 85 gram emas ya dalam 1 tahun.
ya setelah dipotong biaya operasional segala macam, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Dan memang idealnya zakat itu, tadi pertanyaannya apakah setelah biaya-biaya ini baru zakat atau seperti apa? Idealnya zakat itu setelah dipotong dari biaya-biaya operasional dan kebutuhan kita. Ada bruto, jadi itu istilah, ya bersih ya, gitu ya, ada bruto, ada neto. Jadi sebenarnya zakat itu idealnya neto. Ya. Setelah dapat penghasilan dalam 1 tahun, kita ambil biaya overhead, misalnya untuk biaya gaji, untuk biaya transport dan segala macam, potong, ya. Baru sisanya kita keluarkan zakat. Begitu juga misalnya petani, dapat misalnya sekian ton, dipotong dulu biaya urea, biaya pupuk, biaya pemeliharaan, lalu sisanya berapa? Dikali 5% atau 10%, tergantung pengairannya. Nah itu kita, sementara itu ya yang kita lanjutkan nanti. Ya. Terima kasih Bapak. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita jeda sebentar untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini, dan kita akan lanjutkan nanti setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Dan masih bersama kami, narasumber kita Bapak Dr. Haji Ahmad Kholik MAG. Sebenarnya kami masih memberikan kesempatan kepada pemirsa, barangkali ada yang mau bertanya, bisa menghubungi nomor telepon interaktif 0231 482 138. Nah, ini ada pertanyaannya. Oh iya. Sepertinya ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Ya, halo, assalamualaikum. Halo, malam. Ya, malam. Mau nanya yang masalah zakat tuh. Ya Pak. Zakat itu. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan. Suaranya Pertanyaannya apa Pak? Dari siapa Pak? Pertanyaannya Atau dari siapa ini Bapak? Ini dari Tatang Pak, Bu. Pak Tatan ya. Dari Larangan. Larangan. Oh ya Bapak, silakan pertanyaannya apa Pak? Ini zakat ini kan banyak sekali, seperti sekarang banyak yang menerima gitu Aduh, Pak. suaranya kecil. Baiknya itu ke mana menurut Bapak? Barangkali kita baiknya itu memberikan zakat itu kan bisa langsung atau melalui ada badan amil zakat atau badan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Tatan dari Larangan. Bagaimana sebaiknya zakat itu diberikan kepada langsung si penerima zakat atau mustahik zakat atau kepada lembaga amil zakat? Namun sebelumnya kita masih ingin sedikit membahas tadi pertanyaan tadi tentang kalau tadi waktu, kalau ini objek ya, objek penerima zakat. Silahkan Pak. Ya, saya kira pertanyaan bagus sebelum lupa. Jadi pada prinsipnya ketika kita memberikan zakat langsung pada asnaf 8 yang ada pada surat At-Taubah ayat 60 langsung misalnya nggak masalah, ya kan? Kalau kita memang itu lebih utama. Tapi dalam situasi tertentu, misalnya ketika manajemen semakin modern, situasi problem masyarakat semakin kompleks, kita memberikan kepercayaan kepada lembaga, ya, lembaga amil zakat, entah melalui Basnas atau melalui badan-badan amil zakat yang dibentuk oleh komunitas tertentu. Jadi saya kira itu kalau Bapak yakin bahwa apa yang kita amanahkan kepada badan amil zakat itu bisa dialokasikan sesuai dengan tujuan kita, nggak masalah, ya. Atau mungkin Bapak misalnya mau datang langsung menemui si mustahik, fakir miskin, malam hari raya, ya, kalau zakat fitrah langsung nggak masalah, ya. Tapi tadi saya kira kenapa badan amil zakat atau amil itu dibentuk dalam rangka memetakan siapa saja sih yang berhak, berpotensi untuk mendapatkan zakat. Ini penting sebagai data sebenarnya. Jadi biasanya amil-amil zakat yang profesional itu tahu, ya, dia bisa memetakan mana saja yang mungkin bisa, sehingga nanti zakat itu tidak hanya bersifat konsumtif. Suatu saat misalnya tahun ini dia bisa penerima zakat, tahun depan dia bisa jadi muzaki, ya. Dan itu bisa dibaca oleh teman-teman kita yang aktif di lembaga-lembaga amil zakat. Jadi saya kira nggak ada masalah Pak, ya, mau secara pribadi maupun melalui lembaga. Nah tadi apa tadi Mbak yang pertanyaan yang kapan sebaiknya zakat itu diberikan tadi, sebelum pengeluaran atau? Oh ya, jadi betul, kalau tadi prinsip zakat itu kan neto, ya. Setelah kita mengeluarkan kewajiban-kewajiban, kita bayar utang, biaya-biaya gaji, biaya lain sebagainya, ada sisa, ya.
yang masih 1 nisab, maka wajib keluarkan zakatnya. Misalnya ada kalau orang zakat perusahaan ya, atau mungkin zakat personal atau zakat semua zakat itu biasanya yang dihitungnya adalah pendapatan bersih, ya. Yang sederhana aja, orang petani ketika dia mendapat misalnya 15 kuintal, itu kan dipotong dulu biaya operasional, pupuknya berapa, biaya pengairannya berapa, dan seterusnya, baru dipotong, ya kan. Setelah dipotong, kemudian sisanya masih 1 nisab nih, maka keluarkan 10% kalau airnya mudah. Kalau pengairannya butuh biaya, maka biasanya cukup 5% ya, itu dalam pendekatan fikihnya. Jadi memang aturan mainnya memang zakat itu dari neto. Setelah diambil kebutuhan-kebutuhan pokok, biaya-biaya, maka kemudian dikeluarkan zakatnya. Tapi ada lembaga keuangan yang menghitungnya, atau perusahaan tertentu yang menghitungnya dari bruto. Karena punya prinsip, saya harus mengeluarkan zakat dari pendapatan kotor dengan catatan bahwa ketika saya mengeluarkan zakat tidak akan rugi. Gitu. Saya kebetulan juga mengelola beberapa koperasi, salah satu koperasinya itu, saya sampaikan bahwa pendapatan koperasi untuk mengeluarkan zakat jangan dihitung dulu sebelum dikeluarkan zakatnya. Jadi kan masih bruto tuh, ya. Biaya overheadnya belakangan. Tapi kan yang terjadi kebanyakan di tempat-tempat kita pada umumnya biasanya dipotong overhead. Nah, jadi kalau infak sedekah kan tidak harus prosedur 1 nisab ya, nggak apa-apa diprioritaskan, misalnya gaji seorang ASN, pendapatan seorang dokter dialokasikan pertama kali, poinnya adalah sedekah kan gitu ya. Tapi dalam bentuk tidak wajib zakat tadi ya, kalau zakat kan dihitung dulu nisabnya segala macamnya, itu nggak masalah. Jadi kalau zakat sifatnya wajib, kalau sedekah sih berapa aja, kapan saja, anytime ya kita lakukan. Nah itu manajemen keuangan syariah sebenarnya salah satu. Bagaimana memanage keuangan itu secara proporsional, distribusinya jelas ya. Prinsip zakat dan sedekah dikeluarkan nomor pertama. Kira-kira begitu. Baik, Pak siapa tadi? Pak Tatan, sudah jelas ya Bapak. Jadi ini sebenarnya bisa ke perorangan, bisa juga ke lembaga atau badan amil zakat yang ada di sekitar. Yang penting mungkin kita amanah percaya karena memang mereka biasanya sudah bisa memetakan siapa saja yang layak untuk menjadi mustahik zakat. Baik, karena waktu juga mungkin saya sedikit menyimpulkan, sebenarnya ini juga agak sulit menyimpulkan ya, tapi intinya bahwa kita ada konsep belanja bijak ini dalam yang digelorkan atau yang dilontarkan oleh BI ini sebenarnya mungkin hampir sama dengan efisiensi dalam Islam, di mana tujuannya mungkin kalau BI tadi agar secara ekonomi tidak terjadi inflasi begitu ya, tapi kalau dalam Islam ini sebenarnya pertama bukan hanya itu, tapi juga bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan kita, kemudian juga kita juga mungkin secara sosial akhirnya bisa dengan efisiensi itu mengeluarkan zakat ya, karena memang sudah ada perhitungannya gitu kan. Kemudian tentunya kalau kita bisa kemudian menyiapkan atau mengefisiensikan dana kita, ini kita mudah-mudahan nanti termasuk kepada golongan orang yang sukses dalam beragama karena bersikap sederhana dalam kondisi sedikit ataupun banyak. Mungkin itu kesimpulan dari kami, dari saya dan atas nama pembawa acara, dan kami persilahkan kepada Bapak narasumber Pak Dr. Haji Ahmad Holik untuk menutup dengan closing statement. Ya, terima kasih sebagai closing statement saya bahwa ketika kita melakukan belanja bijak sekaligus konsep zakat, itu sebenarnya kita sedang melakukan dalam satu waktu 2 hal. Apa? Yang pertama adalah kesalehan pribadi secara kepada vertikal, kepada Allah. Dan yang kedua adalah membangun kesalehan sosial. Kesalehan pribadi kepada Allah, kita taat karena tidak efisien itu merupakan larangan Allah. Ya. Maka ketika kita mentaati untuk belanja bijak, itu artinya kita sedang membangun komitmen secara vertikal. Kemudian zakat tadi distribusi, kemana lalu belanja bijak kalau memang ditahan uangnya, didistribusikan dengan cara apa? Dengan zakat, infak, dan sedekah. Itu adalah bagian dari kesalehan sosial. Jadi ketika kita belanja bijak sekaligus zakat, kita sedang membangun kesalehan pribadi dengan Allah dan kesalehan secara sosial. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah bagus sekali materi kita hari ini, menarik. Jadi antara kita kebutuhan duniawi dan mungkin ukhrawi itu harus seimbang ya Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah juga bisa baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti memberikan kebaikan sosial lah kepada sekeliling kita.
Terima kasih Bapak Ya, sama-sama. atas pemaparannya. Kemudian kami atas nama pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.